Kemudian perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Tsumma rusuluhu shadiquna masduquna bi khilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun." Kemudian demikian juga para utusan-utusan Allah shadiqun, yang jujur, ya. Utusan-utusan Allah yang jujur di dalam kabar-kabar yang disampaikannya. Mereka adalah para makhluk-makhluk yang jujur, nggak ada kedustaan dari mereka. Ya, masdukun yang well trusted, masduk yakni sini thiqah, terpercaya kabar yang disampaikannya, terpercaya kabar yang disampaikannya. Berbeda dengan orang-orang yang justru berkata-kata tentang Allah, mencoba berkesimpulan tentang Allah dengan apa-apa yang mereka tak memiliki ilmu atasnya hakikatnya. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala paling mengenal dirinya sendiri, dan Allah adalah zat yang paling jujur, nggak mungkin ada kabar yang Allah simpankan, iya kan? Dan penjelasan Allah adalah penjelasan yang paling sempurna, karena Allah adalah zat yang memiliki lafaz, redaksi-redaksi yang paling indah, paling sempurna. Kemudian setelah Allah, Rasulnya, para Rasulnya adalah manusia-manusia pilihannya, manusia-manusia dengan sifat manusiawi terbaik. Dan gak mungkin mereka berdusta, apalah lagi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka adalah orang-orang yang jujur dan well trusted, terpercaya. Ya, maknanya alasan apa lagi yang membuat kita untuk nggak menerima sifat-sifat Allah tersebut, gitu maknanya itu. Alasan apa lagi yang bikin kita untuk mengingkari dan nggak menerima keterangan Allah dan keterangan Rasul tentang sifat-sifat Allah, dan justru lebih mengambil apa yang disimpulkan oleh para manusia yang nggak lebih mengetahui Allah tentunya daripada Allah sendiri, nggak lebih mengenal tentang Allah daripada Rasulnya sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, as-sidq, jujur, mutabaqatul khabar lil waqi'. Ketika kabar yang disampaikan sesuai dengan realita, itulah kejujuran. Ketika kabar yang disampaikan itu sesuai dengan realita, itulah jujur, sidq. Ya, Sadiquna fima akhbaru bihi 'anillah ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam kabar yang mereka bawakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Para rasulnya nih. Wa masduqun, dan mereka sangat terpercaya, yakni well trusted, ya. Fima yatihim minal wahyi biwasitatil malaikah li'annahu min 'indillah fahum la yantiquna 'anil hawa. Betapa apa yang disampaikan oleh para rasulnya tersebut tentang Allah adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada mereka melalui para malaikat. Betapa mereka, para rasul tersebut, tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Apalah lagi tentang sesuatu yang kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama dan sifatnya. Ya kan? Membicarakan tentang nama dan sifat ini adalah bagian dari membicarakan tentang zatnya Allah dong, ya kan? Al-kalam fi sifat far'un 'anil kalam fi dzat dong, ya kan? Maka makin terjauhkan dari kemungkinan dusta para rasul tersebut, kabar-kabar yang dibawakan oleh para rasul tersebut alaihi wassalatu wassalam. Wa hadza tawthiq li sanad ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah penegasan betapa kuatnya, betapa benarnya sanad para rasul. Sanadnya dari Allah, dari rasul nih, para malaikat, terus Allah. Malaikat dusta nggak mungkin? Malaikat edit kabar nggak? Malaikat bikin hoax nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Betapa sanad tersebut adalah sanad yang murni dan sangat terjauhkan dari kemungkinan kedustaan. Dari Allah, zat yang pasti paling benar perkataannya. Dari para malaikat yang enggak pakai hawa nafsu, suka bohong. Iya kan? Dari para rasul, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat manusiawi terbaik, diantaranya kejujuran. Maka alasan apa lagi yang membuatmu menolak kabar mereka, kabar yang datang dari sanad sempurna ini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Alasan apa lagi? Itu maksudnya, ya. Faqad qila lahumul haqq wa ballaghuhu lil khalq. Sungguh telah disampaikan kepada para rasul tersebut yang memang benar hak,
dan betapa mereka menyampaikannya kepada para makhluk. Fayajib qabul ma wasafu Allah bihi fahum bikhilaf alladzina yaqulun alaihi ma la ya'lamun. Maka wajib hukumnya untuk menerima kabar yang disampaikan oleh para rasul tersebut tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bikhilaf alladzina yaqulun alaihi ma la ya'lamun. Kemudian perkataan Syekhul Islam berbeda dengan orang-orang yang berkata-kata tentang Allah, yakni berkesimpulan tentang Allah Subhanahu wa taala ma la ya'lamun, yang hakikatnya mereka tak memiliki ilmu tentangnya. Oke? Ay yaqulun 'ala Allah bila ilm, yakni mereka yang berkata-kata tentang Allah, yakni yang mencoba menyimpulkan tentang sifat-sifat Allah ini, okay? Bila ilm, tanpa ilmu, fi syar'i wa dini, tanpa ilmu di dalam syariatnya, di dalam agamanya, wa fi asma'ihi wa sifatih, tanpa ilmu, ya, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, bal mujarrad dhununuhum, yang dimana mereka ini menyimpulkan semua kesimpulan mereka bersandarkan hanya pada dugaan-dugaan mereka doang, ya. Wa takhayyulatihim, berdasarkan imajinasi-imajinasi mereka doang. Au bima yatalaqqawnahu 'ani syayatin, atau berdasarkan bisikan-bisikan yang mereka dapat dari wahyu para syaitan kepadanya. Kal mutanabbiin, seperti para nabi palsu, al-kadzabah, para pendusta, wal mubtadi'ah, para ahli bid'ah, waz zanadiqah, dan zindik, was saharah, dan para ahli sihir, wal kuhan, dan para dukun, wal munajjimin, dan para ahli nujum, wa ulama as-su, dan para ulama-ulama yang buruk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 221 sampai 223 dari surat Syu'ara, hal unabbi'ukum ala man tanazzala asy-syayatin, tanazzala ala kulli affakin athim, yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Maukah aku kabarkan pada kalian kepada siapa para syaitan tersebut turun, yakni membawakan wahyunya? Mau enggak aku sampaikan kepada kalian kabar pengetahuan tentang kepada siapa sih syaitan itu datang membawakan wahyu-wahyunya itu? Okay? Mereka turun kepada siapa? Mereka turun kepada para afak athim, kepada para afak, para pendusta. Athim, para pendosa, ya. Yulquna sam'a, mereka membisik-bisikkan kalimat-kalimatnya. Wa aktsaruhum kadzibun, dan betapa kebanyakan mereka adalah pendusta. Tuh, kesimpulan-kesimpulan tentang asma wa sifat yang bertentangan dengan keterangan yang datang dari Allah, malaikatnya, kemudian nabinya, ini jalur ini, okay? Silsilah sanad ini, okay? Selain ini, maka hakikatnya datangnya dari para syaitan, kemudian para ahli sihir, para pendusta, pendosa, para dukun, dan para ahli bid'ah dan ulama su, kepada para manusia. Kita dihadapkan dalam dua pilihan ini. Sanad mana yang kita mau pilih untuk kita percayai? Tentunya yang datang dari Allah, melalui para malaikatnya, kemudian kepada para nabinya yang terjauhkan dari sifat dusta. Iya kan? Masa kabar-kabar yang dibawakan oleh para syaitan dibawakan kepada para ahli bid'ah yang menyampaikan nilai-nilai yang gak disampaikan oleh Rasul sendiri? Enggak. Oleh para sahabat kagak. Oleh tabi'in kagak. Iya kan? Sebagaimana Jaham bin Safwan, yang akhirnya didatangi syaitan dia, dibisikkan konsep-konsep baru itu. Innahal wujudul mutlaq wala sifatalah. Pokoknya eksistensi mutlak Allah aja, sama sekali tidak ada sifat baginya. Tuh, itu dibisikkan, nggak sholat dia 40 hari. Gara-gara debat sama orang-orang filsafat.